Shalom, video ini menanggapi ceramah Ustadz Yahya Waloni beberapa waktu lalu, yang diunggah ulang tanggal 10 Mei tahun 2023, di laman YouTube Media Seni Dakwah, berjudul, dengan tegas, Ustadz Yahya Waloni katakan Bible Kristen palsu. Itu pendeta-pendeta yang menantang Ustadz Somad, tantang saya yang paling tepat. Karena saya, Pak Dedek, mungkin kita beda kelas. Saya dedengkotnya, mbahnya kafir. Jadi, saya yang mempendetakan pendeta dan ini dokumen saya rektor. Please deh Pak Ustadz, jangan permalukan diri sendiri. Gak ada wewenang rektor jadikan seseorang jadi pendeta. Rektor apa sih Pak Ustadz? Rektor abal-abal ya. Yang menahbiskan pendeta itu, pimpinan tertinggi masing-masing gereja. Itu pun setelah menjalani tes dan proses panjang. Jadi salah kalau Ustadz Somad yang ditantang. Coba tantang saya lah, kan begitu. Nah, jangan Ustadz Somad ditantang persoalan hadis, persoalan Al-Quran. Terkait dengan Bible, Old Testament, New Testament, Bible Kristen, ini ahlinya. Cie, merasa si paling ahli Bible. Jadi jangan dikira bahwa kami ini masuk Islam karena orang Islam. Jadi jangan dikira bahwa kami ini masuk Islam karena orang Islam. Bukan. Jadi jangankan cari nafkah, masuk surga pun tidak ada juru selamat dalam Islam. Cari selamat masing-masing. Sedangkan selamat belum tentu selamat. Jadi Pak Dedek perhatikan garis bawahi, tidak ada juru selamat di dalam Islam. Cari selamat masing-masing. Yakin saja Pak Dedek, agama Islam ini agama yang sistematis, kontekstualis, teologis, and rasional. Agama yang masuk akal. Dilarang menjadikan makhluk dan benda sebagai Tuhan. Saya pernah belajar di Severot, Yerusalem. Saya belajar di sana menempuh program Magister Theologia, Introduction to the Old Testament. Belajar tentang perjanjian lama. Karena Bible Kristen itu dibedah menjadi dua kitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama menggunakan Hebreus, Jus, bahasa Yahudi, Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Sayin, Ket, Tet, Yod, Kaf, Lamet, Memnun, Samek, Ayin, Persode, Kofresi, Shimtau. Itu abjad hampir mirip dengan Hijaya. Agama Yahudi bukan agama Samawi. Agama Yahudi adalah Yudaisme. Pengakuannya begini bunyinya, Shema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Dengarlah Israel, Tuhanmu adalah Yahweh, dan Yahweh itu adalah Ehad. Ehad itu dalam bahasa Arabnya Ahad. Karena banyak sekali sinonimisasi antara Arabik dengan bahasa Hebrau atau bahasa Ibrani. Kalau kita menyebut rumah sembahyang, masjid, dia menyebutnya Bet Tefillah, bukan church, bukan sinagoge. Sinagoge itu adalah tempat beribadat Katolik Ortodoks atau dalam bahasa kita gereja. Yahudi rumah sembahyang itu disebut dengan Bet Tefillah. Bet Tefillah. Sekali lagi, rumah sembahyang adalah Bet Tefillah. Pahami yang benar ya Pak Ustadz. Sinagoge itu adalah tempat ibadah Yahudi, berkembang pada masa pembuangan Babel. Sinagoge disebut juga Bet HaTefillah, artinya rumah doa, atau Bet HaKnesset, rumah pertemuan, juga disebut sebagai Bet HaMidrash, yaitu rumah belajar. Ini banyak yang mengajarkan keliru. Katanya sinagoge itu tempat sembahyang Yahudi. Yahudi agamanya bukan Kristen. Agama Yahudi adalah Yudaisme. Pengakuannya tadi atau kredonya, syahadatnya tadi. Shema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Itu dalam kitab El-Hadibarim, Torah, Nebi'im, Ketubim. Nah, ini bahasa kitab orang Yahudi. Dan di Indonesia ini tidak ada pendeta yang kuasai bahasa itu. Ada 3 orang dulunya, 2 sudah di neraka karena sudah mati, tinggal saya masih hidup. Sabar ya, bentar lagi Pak Ustadz Yahya juga akan masuk neraka. Teruslah tebar fitnah dan kebencian, pasti cita-cita masuk neraka menjadi nyata. Ya, makanya jangan tantang Ustadz Somad, tantang Yahya Waloni ini yang berkuar-kuar di YouTube. Kenapa antum tidak tantang? Lengkap di dalam Islam ini segala macam kompetensi ilmu. Orang dipanggil Ustadz, Masya Allah, kemampuannya di atas rata-rata Ustadz itu. Betul. Subhanallah. Jadi kami dikasih hidayah ini karena penelitian ilmiah. Saya, istri, dan 3 orang anak. Tendensi apa, interest apa, kepentingan apa untuk kami masuk Islam? Nggak ada. Secara finansial di sana lebih hebat. Betul. Di sana digaji, pendeta digaji, jangankan rektor. Pendeta mimpin jemaat saja digaji. Kalau imam ya enggak, makanya kalau saya ke masjid kebanyakan imam itu kurus dan kecil. Tidak digaji tuh imam itu. Afwan, Mam. Oh, tapi ini gemuk ini. Ini juga imam Pak polisi ini. Enjoy, take it easy. Buat biasa. Itu pakai pistol di samping ini. Yang khawatir komandan, bukan radikal ini. Begitu.
Kita ini masuk Islam karena Allah. Kita ini masuk Islam karena Allah. Ustadz Yahya dan keluarga masuk Islam karena Allah. Yang lain bagaimana Pak Ustadz? Apakah mereka juga masuk Islam karena Allah? Kita ini masuk Islam karena Allah. Kita ini masuk Islam karena Allah. Penelitian ilmiah kaji tentang kebenaran. Saya 8 tahun mempelajari kebenaran Al-Quran, mempelajari kebohongan Bible Kristen. Di mana kampusnya Pak Ustadz? 8 tahun hanya mempelajari kebohongan agama Kristen. Pantasan, hati dan pikiran Pak Ustadz sudah dipenuhi dengan fitnah dan kebencian. Yang lapor itu orang Kristen. Saya yang berkoar-koar di TV mengatakan kitab Bible Kristen itu bohong, nggak dilapor-lapor. Aneh bin ajaib, ya begitu ya. Gak dilapor, karena iblis masih butuh Pak Ustadz, untuk buktikan mana tausiah yang sungguh, mana pula tausiah yang sesat. Iblis masih butuh Pak Ustadz, untuk buktikan mana tausiah yang sungguh, mana pula tausiah yang sesat. Lapor saya, ini nanti saya Islamkan Pak Dede dengan ibu, siapa tadi? Afrisa, berarti se-Jabodetabek sudah 3.873 dengan Pak Dede hari ini. Berarti se-Jabodetabek sudah 3.873 dengan Pak Dede hari ini. Hebat, hebat, hebat. Ustadz Yahya Waloni, udah sama dengan Allah, bisa mengislamkan 3.873 orang, se-Jabodetabek. Ternyata Ustadz Yahya lebih hebat dari Allah. Allah hanya mengislamkan Ustadz Yahya bersama istri dan 3 anaknya menjadi Islam. Sedangkan Ustadz Yahya Waloni sendiri, baru saja mengislamkan 3.873 orang, tiba-tiba bisa menjadi 8.073 orang hanya di Jabodetabek. Luar biasa, lebih hebat dari Allah. Sudah 8.073 orang saya Islamkan di Jabodetabek. Sudah 8.073 orang saya Islamkan di Jabodetabek. Sudah 8.073 orang saya Islamkan di Jabodetabek. Belum yang di Sulawesi sana. Manado yang tadinya 0,18%, periksa aja di Google. Manado kelahiran saya, tempat kampung halaman saya. 5% persentase umat Islam di Manado. Buka aja di Google, persentase umat Islam di Manado 51%, makanya dia panas betul itu. Panas apaan? Data lama itu Pak Ustadz, silahkan buka data BPS Sulawesi Utara terbaru. Persentase beragama 2022 di Manado. Islam 30,95%. Protestan 62,94%, Katolik 0,05%, dan selanjutnya. Menurut data BPS Provinsi Sulawesi Utara, persentase beragama 2022 di Sulawesi Utara. Islam 31,80%, Protestan 62,95%, Katolik 0,04%, dan selanjutnya. Ini ketambahan lagi 2 jiwa kemana masuk Islam. Alhamdulillah. Bukan masuk Islam, Islam yang masuk ke dalam kami. Begitu saya masuk Islam, Allahu Akbar. Itu pendeta gila, jangan percaya, fitnah. Biasa. Dedi saja dipitnah kok, badan besar, menangis. Deddy Corbuzier. Memangnya gampang masuk Islam itu? Tidak mudah. Meninggalkan keluarga, dicaci maki, difitnah, dihina, tinggal dibunuh yang tidak. Karena begitu, no pain, no gain. Mendapat sukses itu harus dengan penderitaan. Apalagi sukses di akhirat. Itu. Pegang baik-baik, Islam tidak menjanjikanmu dolar, Islam menjanjikanmu surga. Jika nilai dolar tidak mampu membeli surga, maka nilai surga mampu menghasilkan dolar. Pantasan ngomongin surga, ternyata biar dapat dolar ya Pak Ustadz. Jadi jangan bermimpi, jangan berharap bahwa masuk Islam ada jaminan finansial. Nggak ada itu. Tanggalkan semuanya. Tapi bukan berarti bahwa kita masuk Islam kita miskin. Masya Allah, sedangkan surga saja Allah kasih. Bagaimana harta tidak? Logika terbalik. Makanya kalau ada orang masuk Islam, ada mualaf yang ke masjid-masjid, bawa kartu apa itu? Kartu masuk Islam. Dia datang satu masjid, dia minta uang. Itu bukan mualaf, kuwalat. Ya Allah, sesama mualaf jangan saling mendahului Pak. Jangan saling menghina Pak, nanti jadi kualat loh. Saya begitu masuk Islam, keluarga di Manado langsung caci maki. Termasuk ayah kandung saya. Kamu lihat nanti ya, saya sudah datangi semua pendeta di Manado. Kami mendoakan 3 hari kamu mati. Ulang-ulang berapa hari? 3 hari. Pokoknya kamu mati Yahya. Memang nama saya Yahya, komandan. Dari sana, nama saya di ijazah. Dulu waktu di Papua di GKI, saya pendeta GKI, rektor di sana dulu. Saya yang mendirikan Universitas Kristen Papua. Ya ampun Pak Ustadz, bohongnya kental sekali. Kok gak gatal bibir itu ngaku pendiri,
dan Rektor Universitas Kristen Papua. Minum dulu obatnya Pak, biar lancar bohongnya. Itu dengan support dana dari Stuttgart, Jerman. Jadi orang keluarga saya kaget. Kok bisa masuk Islam? Tunggu kamu bikin malu keluarga. Kami di Manado malu gara-gara kau masuk Islam. Begitu kau masuk Islam, kau hajar terus tuh Yesus. Nah ini, dan saya yang ditantang atau dilapor ke Mabes Polri, kan begitu. Begitu lapor, seperti Ahok dulu kan, diminta saksi ahli. Begitu saksi ahli diminta, yakin saya kosong gereja itu di Indonesia. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Lapor. Ustadz palsu, paling suka nuduh Bible Memang palsu. begini, fakta ilmiah, kajian ilmiah. Dibuktikan dengan data-data. Ini yang Pak Dedek percaya selama ini omong kosong Pak. Saya yang bohongi ente dulu, ini datanya. Palsu semua. Pergi lapor polisi ini, lapor polisi sana, Mabes. Ini palsu semua. Kapolda Bali saja masuk Islam. Saya ceramah di Mabes Polri. Pak polisi bilang, pelan-pelan sedikit Ustadz, di sini banyak jenderal. Biar jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Apakah saya benci kalau saya bilang begini? Apakah saya benci? Tidak, sayang. Asyidau alal kufar ikhwanul muslimin. Dengan muslim bersaudara, dengan kafir keras. Tapi tidak ada dasar benci, sayang kepada mereka. Nah sekarang kalau Pak Dedek masih di Kristen, pendeta kalau hari Minggu kan ngomong, dengarlah firman Tuhan. Jemaat di bawah tinggal amin-amin kan. Nah saya sebagai pendeta dulu, saya firman Tuhan bagaimana ini kacau begini. Tidak masuk akal, irasional. Kemudian ada ayat-ayat yang kosong, ada nomornya tapi tidak ada kalimat. Saya tulis, nabinya tidak sempat menulis, lagi mudik ke Jombang. Pantasan jadi mualaf. Ini harus dipertanggungjawabkan, pendeta jawab ini. Kenapa ada ayat kosong? Nah saya akan lihat, ini bukan saya yang ngomong ya. Ini saya sudah ustadz sekarang. Ini pendeta yang ngomong sendiri. Jadi jangan ini kan Pak Irjen Pol Benny Mokalu, beliau bertanya, apa betul Ustadz ini palsu? Jangan tanya kepada saya jenderal, tanyakanlah kepada pendeta-pendeta, apa ini palsu atau tidak? Karena saya sudah Islam. Tanyakan ke mereka. Sudahlah, terbuka sajalah, menyerah sajalah, angkat tangan masuk Islam, sunat. Kan begitu. Antum bahagia, Pak Dedek rasa nanti. Beda Pak Dedek, kalau di Islam ini lihatlah cuma 5 menit. Masya Allah, tapi keberkahannya. Takbir, Allahu Akbar. Daripada ente di dalam lompat sana, lompat sini sampai kemasukan. Kenapa? Kepenuhan Roh Kudus, Roh Kudus. Daripada ente di dalam lompat sana, lompat sini sampai kemasukan. Kenapa? Kepenuhan Roh Kudus, Roh Kudus. Daripada ente di dalam lompat sana, lompat sini sampai kemasukan. Kenapa? Kepenuhan Roh Kudus, Roh Kudus. Ini nih, Ustadz yang kepenuhan Roh Kudus. Ustadz yang kepenuhan Roh Kudus. Ustadz yang kudisan. Lapor ya Walon dibilang Roh Kudus, lapor. Nah ada kelas, sudah nggak ada kelas. Makanya kami sampai ke Islam karena cerdas, smart. Cerdas apa? Cerdas ndasmu. Taunya cuma caci maki, menghina, dan tebar kebencian. Kok cerdas? Kasihan muslim lain, yang benar-benar cerdas dan punya hati yang baik, jadi direndahkan Ustadz Yahya Waloni. Orang kalau sudah pintar pasti ke Islam. Pasti ke Islam, yakin saya 1000%. Makanya kalau ada orang kafir mau bantah kita, nggak usah bantah Al-Quran. Al-Quran bukan kitab pembanding. You pelajari Bible-mu, kitabmu, pelajari saja kitabmu. Insya Allah antum kaliber, antum qualified dalam pemahaman kitabmu, antum akan dekat dengan Islam. Makanya nyadar Pak Ustadz, pelajari aja kitabmu, jangan kitab suci orang lain, niscaya antum akan makin dekat dengan Islam yang sesungguhnya. Belajar saja kitabmu, nggak usah belajar Al-Quran. Al-Quran ini bukan kitab pembanding. Al-Quran ini adalah kitab yang meluruskan segala yang bengkok-bengkok di dunia ini. Termasuk pindah ibu kota, di situ ada di Al-Quran. Gak setuju IKN ya Pak Ustadz? Bilang aja, gak usah malu, atau nyinyir melulu. Udah kalau mau pindah-pindah aja lah, habis curi ini angkat kaki sudah. Kan begitu. Nggak ada itu. Al-Quran dipakai sebagai pelurus. Sifatnya universal. Bukan hanya kitab orang Islam. Al-Quran itu hudal linas wa bainati minal huda wal furqan. Al-Quran itu bersifat hudal linas bagi semua manusia. Sedangkan Bible Kristen ini tale plus superstition becomes nonsense. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong
Omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Capticus. Bahagianya Pak Ustadz, puas amat rasanya hati antum udah melecehkan agama lain. Inilah akibat kerasukan jin kafir. Antum tantang saya. Lapor saya bila perlu ke Bareskrim. Kami lapor. Ini bukan cuma penistaan ini. Penghancuran. Bukan cuma penistaan agama. Penghancuran ini kawan. Lalu saya buka di depan publik ini. Palsu semua ini. Ini yang mengislamkan saya. Data-data kebohongan kita. Dalam prinsip sains, ilmu pengetahuan, teori salah, praktik tidak mungkin benar. Sedangkan teori sudah benar, kadang-kala praktik jadi salah. Artinya begini, sedangkan Al-Quran sudah benar, ada nabi yang terakhir Nabi Muhammad, di Indonesia masih ada juga Ahmad Musadek. Artinya begini, sudah benar Al-Quran, masih ada juga orang Islam yang salah. Nyadar juga lo. Nyadar juga orang lo. Kristen. Di mana relevansinya antara Isa dengan Kristen? Di mana relevansinya hubungannya? Hubungan historik, hubungan teologis, hubungan antropomorfistis. Ini baru betul. Alkitab bicara tentang Yesus yang lahir di kandang domba, bukan bicara tentang Isa yang lahir di bawah pohon kurma. Kan antum yang ngomong begitu, kok aneh yang disalahin. Isa dengan agama Kristen. No history, no truths. No truths, no theory. No theory, no science. Tidak ada sejarah, maka tidak ada kebenaran. Tidak ada kebenaran, maka tidak ada teori. Tidak ada teori, maka tidak ada ilmu pengetahuan. Ini teorinya sungsang semua. Teorinya tidak jelas. Fakta historiknya kabur. Dan ini tidak ada hubungan dengan bahasa Injil. Ini bukan Injil. Ini kitab Kristen yang dipakai sekarang ini. 200 tahun Isa sudah naik ke langit, barulah kitab ini ada. Makanya judulnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan semua di luar kepala saya isinya itu. Ya iyalah Pak Ustadz Yahya, semuanya itu pasti di luar kepala Bapak. Makanya Bapak gak ngerti-ngerti Alkitab, lalu jadi mualaf dan pura-pura jadi si paling mengerti isi Alkitab. Ingat ya, kalau sudah mualaf, ya rajin-rajinlah salat, baca Al-Quran dan rajin berbuat kebajikan, ya Pak Ustadz. Tuhan Yesus memberkati.